membahas tentang kesetimbangan kimia. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep kesetimbangan dinamis. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar timbangan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika sebuah timbangan dalam kondisi setimbang, maka jarum penunjuk timbangan dalam posisi lurus dan diam. Artinya, bagian kiri dan bagian kanan menunjukkan massa yang sama. Hal ini bisa menganalogikan kondisi setimbang dalam ilmu kimia. Istilah kesetimbangan kimia menunjukkan bahwa laju reaksi ke arah kanan dan kiri bernilai sama besar. Selanjutnya yaitu reaksi kimia. Reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Reaksi irreversibel atau reaksi searah merupakan reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau ke kanan. Produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya. Sedangkan reaksi reversibel atau reaksi dua arah yaitu reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan dan juga sebaliknya dari produk ke reaktan atau ke kiri. Ciri-ciri reaksi irreversibel. Yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah produk atau kanan. Yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Yang ketiga, produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. Yang keempat, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Contoh dari reaksi searah atau irreversibel ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri reaksi reversibel. Yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Yang kedua, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju. Reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Nah, contoh dari reaksi reversibel ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya yaitu kesetimbangan kimia. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Sementara itu, kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya sendiri bergerak. Pada bersamaan reaksi kesetimbangan kimia, setiap terjadi reaksi ke kanan, maka zat-zat produk akan bertambah, sementara zat-zat reaktan berkurang. Sebaliknya, reaksi juga dapat geser ke arah reaktan, sehingga jumlah produk berkurang. Akibatnya terjadi lagi reaksi ke arah kanan. Demikian ini terjadi terus-menerus sehingga secara mikroskopis terjadi reaksi bolak-balik atau dua arah pada reaksi kesetimbangan. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah dan dalam ruang tertutup. Yang kedua, tidak terjadi perubahan makroskopis tetapi perubahan terjadi secara mikroskopis. Dan yang ketiga, laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besar. Selanjutnya yaitu jenis reaksi kesetimbangan. Berdasarkan wujud zat-zat dalam keadaan setimbang, reaksi kesetimbangan kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen merupakan kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat. Contohnya yaitu pada reaksi N2 dalam fase gas ditambah 3H2 dalam fase gas lalu menjadi 2NH3 dalam wujud gas. Nah, dalam reaksi tersebut wujud zatnya sama, yaitu berupa gas.
Ya, selanjutnya yaitu kesetimbangan heterogen, yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, padat, cair, dan larutan. Contohnya yaitu pada reaksi C, yaitu berupa solid ditambah H2O berupa gas menjadi CO berupa gas dan H2 berupa gas. Nah, dalam reaksi tersebut terdapat dua fase, yaitu fase solid dan fase gas. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.